Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi. Hari ini 4 Juli 2021 kita kembali beribadah secara daring. Apapun keadaannya, mari kita menikmati bersama-sama akan kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu cukup buat setiap kita. Dia yang memampukan kita, Dia yang menolong setiap kita melampaui segala badai yang kita hadapi saat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang jemaat Tuhan sekalian, kita datang sama Tuhan sama-sama. Persiapkan dirimu, ambil posisi yang terbaik. Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami lewati hari-hari ini, tangan-Mu beserta dengan setiap kami. Engkau Allah yang Immanuel Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami. Immanuel yang menyertai setiap kami, yang mengambil bagian, menolong setiap kami, dan memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Pimpin langkah setiap kami hari-hari ini Bapa. Kalau Engkau tidak pimpin setiap kami tidak mau berjalan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Oh Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
kurniamu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, Tuhan. Aku punya, kami punya, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang, kami terima. Oh, oh Tuhan, mari nyatakan, mari nyatakan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Mari kita nyatakan sekali lagi, kita punya Tuhan yang besar. Nyatakan, oh Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Nyatakan, nyatakan, yang sanggup menggenapi imanku.
percaya Tuhan, kami terima Tuhan kemenangan darimu. Amin, amin. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, kami terima Tuhan. Oh, kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, Tuhan, Kau Allah yang menjamin kami, Kau Allah yang menjamin kami. Tuhan, kami datang dalam tanda kasih karunia-Mu. Oh, kami terima jaminan-Mu Tuhan. Tuhan, oh Yesus Tuhan, kami nyatakan, oh Tuhan, kami angkat hati kami Tuhan, kami angkat hati kami Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang seralah. Oh, kami punya Tuhan yang besar. Oh, kami punya Tuhan yang besar. Oh, kami punya Tuhan yang besar. Oh, kami nikmati kasih karunia-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita menikmati kasih karunia Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, Yesus Kau Tuhan, kami nyatakan. Kami nyatakan Tuhan, kami nyatakan Kau Tuhan yang besar. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke dalam tahta kasih karunia-Mu. Kami datang menghampiri-Mu. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan kami temukan kasih dan setia, kasih dan setia, kasih dan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan, kami mau datang Tuhan. Mari Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh, Kau Allah yang hidup Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Lebih baik Tuhan, oh,
kemuliaan-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati Tuhan semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik Tuhan, ini kerinduan kami. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Oh, kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati Tuhan semua kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami nikmati Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Tuhan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Tuhan, oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami puji Kau Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata
Kami rindu Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Pimpin langkah kami, Allah yang Immanuel, Allah yang Immanuel, yang menyertai setiap kami. Tuhan, kami percaya Tuhan akan kasih dan setiamu Tuhan. Kau Allah yang Immanuel buat setiap kami Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh anugerah, dengan penuh kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu Tuhan. Kami mau terima Tuhan. Ini hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita datang menikmati firman Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali menikmati ibadah online oleh karena PPKM yang ada di sekian kota di Jawa dan Bali mewajibkan kita untuk beribadah di rumah-rumah. Firman Tuhan hari ini diambil nats dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Marilah kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menopang engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa ke... Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang janganlah takut. Nats ayat firman Tuhan ini sebenarnya dilatar belakangi dengan kisah bagaimana umat Tuhan sedang ada di dalam pembuangan Babel. Oleh karena itu Israel terus-menerus berdoa, minta pertolongan Tuhan. Ya, kenapa?
karena mereka rindu sekali mendapatkan pembebasan. Melalui Nabi Yesaya, maka Tuhan meminta umatnya agar tetap setia, agar tetap berharap dan percaya, tidak perlu takut. Dan Nabi Yesaya telah bernubuat bahwa Tuhan akan menolong mereka. Dia akan mendatangkan, mengirimkan penolong dari timur. Dia adalah Raja Koresi. Nubuatan ini terjadi pada tahun 559 sampai 530 sebelum Masehi dan dinubuatkan 150 sebelum Raja Koresi itu dilahirkan. Dan akhirnya betul. Kemudian lahirlah Raja Nebukadnezar yang membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babel. Saudara, kita ketahui bersama bahwa sekarang ini kita baru masuk di dalam masa-masa di mana lonjakan virus corona terjadi lagi. Banyak orang yang dites positif. Tetapi kita tidak usah membesar-besarkan hal itu. Karena firman Tuhan pada hari ini berbicara, jangan takut. Walaupun rasa takut adalah hal yang normal, hal yang tidak bisa dipisahkan daripada perasaan manusia. Karena rasa takut dapat dikatakan sebagai insting yang tertua dari manusia sejak manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami rasa takut. Bahkan takut berjumpa dengan Tuhan. Itu artinya apa? Artinya rasa takut itu terjadi mulai masuk di dalam hidup manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Mereka sudah mulai kehilangan, manusia sudah mulai kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan bagian dari rasa takut itu menghantui hidup manusia sampai sekarang. Oleh karena itu, dari fakta tentang ketakutan ini kita bisa belajar. Memang sejatinya kalau ada orang yang mengatakan saya tidak pernah takut. Nah, itu sebenarnya justru yang tidak normal. Pasti manusia punya rasa takut. Pasti ketakutan itu adalah sebuah reaksi yang wajar ketika manusia menghadapi kesulitan. Ketakutan itu suatu reaksi yang wajar ketika manusia ada di dalam bahaya. Dan Allah tidak membenci orang yang takut. Ini. Dan hanya sebagian kecil saja sebenarnya orang yang bisa berkata, aku tidak takut. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan mengakui, kadang saya juga merasa takut. Merasa was-was. Ini. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang ke-12, pemazmur Daud mengatakan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Saudara, walaupun ayat ini dikatakan terus-menerus diremakan terus-menerus. Namun kenapa manusia masih saja ada di dalam perasaan takut ini? Dan perasaan takut ini biasanya tercampur dengan yang namanya kekhawatiran. Bahkan Rasul Paulus yang adalah seorang rasul yang banyak menulis banyak surat di dalam perjanjian baru, dia juga mengakui bahwa Rasul Paulus pernah mengalami sebuah rasa takut. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ketiga, dia katakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Wih. Saudara, seorang rasul saja ketika dia memulai pelayanan, dia mengakui dia memiliki rasa takut. Tidak hanya rasa takut, tapi sangat takut dan gentar.
Kalau saya teliti ada satu kesaksian dari Raja Daud di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang keempat. Ini ayat ini bagi saya luar biasa. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kalau kita ulas, saudara, Daud sebenarnya mengatakan, saya percaya pada Tuhan, tapi saya juga takut. Saya percaya kepada Tuhan, tapi saya masih takut. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mengalami ketakutan, tapi ketika kita juga percaya kepada Tuhan, seringkali orang bingung, waduh, apakah saya orang yang kurang beriman? Saya ini percaya pada Tuhan, tetapi kenapa saya masih takut? Saudara, ada satu hal yang hari ini rindu saya sampaikan. Apa yang dikehendaki di dalam pengajaran Tuhan Yesus di dalam ketakutan? Yesus berfirman, jangan takut. Di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-10, Yesus mengatakan, jangan takut. Di dalam Yohanes 6 ayat 20, Yesus juga mengatakan, aku ini, jangan takut. Saudara, namun di dalam kalimat-kalimat itu, Yesus menggunakan bentuk kata kerja yang artinya berkelanjutan. Dengan kata lain, Yesus berkata, jangan terus-menerus merasa takut. Nah, ini penting. Ya. Arti jangan terus-menerus merasa takut, artinya supaya umat Tuhan hidupnya tidak terus-menerus ada dalam ketakutan. Jangan sampai orang dikalahkan dengan ketakutan. Kalau kaitannya dengan kesehatan, banyak peneliti kesehatan yang mengatakan orang kalau takut, panik, cemas, bimbang, khawatir, itu menurunkan imun dari tubuh. Kekebalan tubuhnya langsung drop. Kenapa ada orang yang sakit bertambah sakit? Karena apa? Karena rasa takut. Dunia sudah dibombardir dengan media, dengan WA. Grup-grup yang terus-menerus membombardir manusia dengan informasi-informasi tentang sakit penyakit, virus, informasi orang yang meninggal, ya, informasi tentang bencana alam, informasi tentang banyak hal yang menakutkan. Kalau itu lalu kita terima terus-menerus, tidak heran kalau ada orang yang justru menjadi takut. Bagaimana kita dengan anak Tuhan? Ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jangan takut terus-menerus. Jangan hidupmu dikuasai dengan rasa takut. Kenapa? Kita harus menyadari bahwa roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu bukan roh yang membangkitkan ketakutan, tetapi yang membangkitkan kekuatan untuk kita percaya. Ini. Dalam hal kesehatan kita tidak usah takut terhadap situasi sekarang, tapi kita juga harus berhikmat. Amin. Iya. Kita harus berani untuk hidup secara merdeka. Keberanian itu bukan berarti tiada ketakutan, melainkan penguasaan atas rasa takut. Mari kita lawan rasa takut itu dengan iman kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara. Ya, kenapa? Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Jangan takut. Ini.
Namun ketika kita takut, kita juga tidak perlu berpura-pura menjadi orang yang hebat. Wah, tidak takut. Karena takut adalah hal yang wajar. Ketika kita takut, maka mulailah sharingkan ini. Mungkin dengan teman komsel, yang remaja dengan orang tua. Datang kepada Tuhan secara pribadi. Nyatakanlah semua yang ada pada kita ini kepada Tuhan. Ini. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu hendaknya, kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah di dalam segala doa dengan permohonan dengan ucapan syukur. Iya. Perasaan takut ini bisa diseringkan. Wah, saya takut. Tapi ketika kita katakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Dia akan memeluk kita dan berkata, jangan takut. Ya, dengan penuh kasih, Roh Kudus akan memberi kekuatan kita. Tidak usah takut. Jangan takut. Ya, sekarang ini orang udah batuk, udah mulai takut. Iya, panas dikit udah mulai takut. Wah, jangan-jangan corona. Ya, memang di dalam tubuh kita ini ada virus juga, mungkin juga virus penyakit apa, mungkin juga virus influenza. Ya. Kalau cek ya pasti positif, tapi belum tentu corona, saudara. Kita jangan takut. Ya, justru kita harus kuat. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Ini obat yang manjur. Ya, ketika saudara menghadapi tekanan ekonomi, jangan takut. Ini, mintalah kasih karunia Tuhan untuk menolong kita mengatasi ketakutan, mengatasi kekhawatiran. Saudara, ada 3 alasan kenapa kita tidak takut. Coba kita kembali kepada Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kita lihat karena ayat ini sangat jelas. Ya, alasannya ada 3. Kenapa kita tidak boleh menjadi takut terus-menerus? Yang pertama, karena Tuhan beri perintah, jangan takut. Kalau kata jangan berarti apa? Enggak boleh. Sesuatu yang dilarang. Berarti apa? Kalau kita takut, berarti kita justru melawan perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan bimbang. Ya. Arti bimbang berarti mendua hati. Jangan takut. Kebimbangan menyebabkan ketakutan. Percaya. Ya. Jadi alasan yang pertama, kenapa kita tidak takut? Karena Tuhan memerintahkan supaya kita tidak takut, tidak bimbang. Amin. Amin, saudara. Yang kedua, karena di balik perintah Tuhan jangan takut, ada janji Tuhan. Apa janjinya? Kita lihat dari ayat itu. Aku akan menyertai engkau. Ya. Aku menyertai engkau. Aku meneguhkan engkau. Aku menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku. Saudara, kalau dipegang dengan tangan kiri dan kanan, kalau yang megang orang tua kita mantap mana? Mantap tangan kanan. Karena tangan kanan ini lambang daripada kekuatan manusia. Saudara, kekuatan Tuhan, tangan kanan berarti prioritas. Tuhan itu memprioritaskan hidup kita untuk melindungi kita. Nih. Kenapa kita tidak takut? Karena janji Tuhan. Tuhan akan menyertai, meneguhkan, menolong, memegang dengan tangan kanan. Lalu jaminannya apa? Saudara baca ayat berikutnya. Jaminannya kemenangan. Ya. Ketika kita menyandarkan kepada perintah Tuhan, firman Tuhan berkata, yang membawa kepada kemenangan. Iya. Saudara, kalau takut banyak kalahnya. Kenapa kalau takut banyak kalahnya? Saudara, Amsal 24 ayat 10, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau orang ini sudah khawatir, cemas, takut, tawar hati,
Justru kecil kekuatannya. Jadi orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan takut, wah, orang ini kecil kekuatan. Ya, kekuatan apa? Imunnya juga kecil, nggak sembuh-sembuh. Ya, kekuatan apa? Imannya juga jadi kecil. Sepertinya, waduh Tuhan, masalahku besar. Di mana-mana ada masalah terus. Tuhannya jadi dirasa kecil. Ya. Oleh karena itu, saudara, janji Tuhan adalah janji yang membawa kemenangan. Yang terakhir, belajarlah untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Orang yang takut, ini orang yang meletakkan pengharapan, perlindungan, kekuatannya kepada diri sendiri. Belajar menyerahkan diri kepada Tuhan, berarti ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa jauh dari Tuhan, itu tanda kita mengandalkan kekuatan sendiri. Oleh karena itu apa? Berdoa, mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Serahkan semua ketakutanmu itu, serahkan semua perasaanmu itu, kekhawatiran itu kepada Tuhan dan belajar menyerahkan. Mazmur 37 ayat 5 dengan jelas dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Amin. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. 3 poin. Serahkan hidupmu. Belajar menyerahkan. Enggak gampang loh saudara. Hari-hari ini banyak yang sharing sulit tidur. Kenapa? Ya dipikir-pikir sendiri. Ya, saya sering kali kasih nasihat. Kalau engkau tidak bisa tidur, berarti kamu itu pikiranmu jalan terus. Berhentilah. Ya, mulai style firman Tuhan. Ya, renungkan firman Tuhan. Belajar berserah. Percaya kepadanya. Kita tidur, biar Tuhan yang bertindak. Amin. Ya, biar Tuhan yang bertindak. Ini. Oleh karena itu, saya ingin saudara-saudara semua baca dalam Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Mari kita baca bersama-sama. Engkau tidak usah terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Enggak usah takut. Ya. Kepada sakit penyakit, ya, terhadap virus, terhadap penyakit menular. Tidak usah takut terhadap masa depan, tidak usah takut terhadap hal-hal yang menghantui. Ya, percaya saja. Ada satu hal yang istimewa yang sedang Tuhan persiapkan. Oleh karena itu, mari kita semua berdoa pada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Seringkali kami mengalami ketakutan yang terus-menerus. Dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan jangan takut terus-menerus. Jangan takut terus-menerus. Biarlah firman Tuhan ini terus membawa kita kepada kemenangan selama seminggu ini. Karena minggu depan kita masih ibadah online. Dan mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Ku tak sadar, ku tak sadar besar kasih-Nya.
jauh lebih setiap kesalahanku. Selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku seorang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk saat ini, walaupun kami masih ada di dalam masa-masa pandemi. Tuhan izinkan kami masuk di dalam masa PPKM di mana kami beribadah di rumah-rumah. Namun kami mau terus-menerus mengingat kurban Kristus lewat perjamuan kudus ini. Sucikan, kuduskan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah-rumah, mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Kita persiapkan roti dan anggur yang sudah dipersiapkan masing-masing. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya melalui pengorbanan Kristus kita menjadi umat yang senantiasa menghargai kurban Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita dengan tangan kanan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya tertumpah, sucikan daku. Dia telah bangkit, jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Mari semua kita pujikan pujian ini. Darahnya tertumpah, sucikan daku. Dia telah bangkit, jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa.
Bapak, kami bersyukur untuk perjamuan kudus di mana kami boleh bersatu mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lewat perjamuan kudus ini kami senantiasa diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Sekarang kami naikkan doa syafaat di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan melawat dan menyembuhkan Bapak Totok Jedak, Ibu Sri Gebal, Mas Denny dan Bapak Arianto yang sekarang dalam keadaan sakit. Juga mungkin ada beberapa di antara kami yang menderita kelemahan tubuh. Hari ini kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Mari kita berdiri semuanya, kita tengadahkan tangan kita akan menerima doa berkat. Kiranya Bapa di surga, di dalam persekutuan dengan anaknya yaitu Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati hidupmu. Diberkatilah engkau ketika engkau ada di rumah, ketika engkau ada di dalam pekerjaan. Diberkatilah engkau ketika engkau sedang mengusahakan hasil ladangmu. Kiranya Tuhan melimpahkan rahmat-Nya, kiranya Tuhan menyinari wajahmu dengan kasih setia-Nya. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat rohani, berkat jasmani, semua berkat yang terbaik, berkat roh yang takut akan Tuhan menyertai hidupmu di dalam nama Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.